Suamiku yang dihina ternyata orang kaya. Episode 3, tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, ayo pulang saja. Aku sudah lelah dengan sikap mereka, ujarku, mencoba meyakinkannya sekali lagi. Sebentar lagi ya, Dek, jawab Mas Nizam dengan tenang, meski aku terus berusaha membujuknya. Tapi Mas, sudahlah Dek, biarkan saja mereka, potongnya dengan lembut, mencoba menenangkanku. Aku tak mengerti apa yang ada di pikirannya. Sudah jelas kehadirannya di acara ini hanya menjadi bahan ejekan dari keluargaku. Mas Nizam memang luar biasa sabar, sangat berbeda denganku yang semakin hari semakin sulit mengendalikan emosi. Terlebih saat melihat bapak dan adik-adikku terus menghina dan merendahkan kami. Rasanya batas kesabaranku telah habis. Aku hanya ingin segera meninggalkan aula ini dan pulang ke rumah, menikmati ketenangan bersama Mas Nizam dan kedua anak kami. Namun di tengah kekesalanku terhadap sikap bapak dan adik-adikku, lampu di seluruh aula mendadak padam. Seketika cahaya lampu sorot menerangi panggung besar di depan kami. Pria-pria berseragam safari hitam masuk dengan langkah yang teratur, berbaris dari sisi aula hingga ke pinggir panggung. Pembawa acara lalu mengimbau semua tamu undangan untuk berdiri. Tampaknya sosok penting yang ditunggu-tunggu telah tiba di tempat ini. Seperti sebuah pertunjukan megah, lampu-lampu sorot hanya fokus pada panggung, sementara cahaya dari ponsel para tamu menyerupai ribuan kunang-kunang yang berterbangan di malam hari. Aku dan Mas Nizam hanya bisa terdiam, memandang ke arah panggung dengan penasaran. Sementara itu, kedua anakku sibuk menoleh ke sana kemari, takjub dengan suasana luar biasa yang baru pertama kali mereka saksikan. Hanya orang penghuni hutan di zaman sekarang yang tidak punya handphone. Walaupun gelap, aku tahu jika itu suara Nuri, dan itu pastinya menyindir aku dan Mas Nizam. Kasihan deh gue, susah kok kebangetan, suara Imah sembari tertawa, dan itu juga untuk menyindir kami berdua. Tiba-tiba secara mengejutkan, terdengar suara musik genderang drum di seluruh aula besar ini. Upacara penyambutan benar-benar dibuat dan direncanakan semegah mungkin oleh pihak panitia. Lampu sorot terus mengarah ke tengah panggung besar. Tidak beberapa lama, seorang pria bertubuh tinggi tegap, berpakaian tuxedo hitam melangkah gagah menuju arah panggung dengan dikawal 4 orang yang berpakaian sama dengan yang berbaris di bawah panggung. Semua mata tertuju padanya, begitupun seluruh cahaya lampu sorot. Orang penting, pasti jika datang banyak pengawal yang mengiring, bukan macam gembel main selonong saja, ucap bapak dengan ketus. Masih sempat-sempatnya dia menyindir Mas Nizam. Suamiku hanya diam saja, tidak menanggapi. Maklumlah Pak, sudah miskin harta, miskin juga etika, celetuk Bang Latif. Aku dan Mas Nizam terus mengabaikannya, sementara kedua anakku masih terkagum-kagum menoleh ke sana kemari, dengan banyaknya cahaya lampu handphone yang menyala bersamaan bergoyang-goyang. Pria berpakaian mahal tersebut lantas mendekati mikrofon yang sudah disiapkan. Pengawal pribadinya berbaris sedikit di belakangnya. Suasana yang tadinya ramai mendadak hening saat pria itu akan memulai pidatonya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas tamu undangan yang sudah bersedia hadir di acara ini. Acara ini bukan saja untuk menyambut pemilik pabrik teh terbesar di provinsi ini, tetapi juga untuk memperkenalkan kepada seluruh tamu undangan, pewaris utama Bumi Energy Corporation yang membawahi puluhan usaha berskala besar di seluruh penjuru negeri ini, bahkan hingga ke mancanegara. Suasana di dalam gedung aula masih terasa hening. Ribuan pasang mata seperti kompak terdiam. Gagah ya Mas, pewaris tahta Bumi Energy Group pengganti Pak Bambang,
Ucapku dengan pelan. Di dekat telinga Mas Nizam, suamiku tersenyum. Iya dek, gagah ya, ujar Mas Nizam. Terdiam sesaat pria gagah berpakaian mahal tersebut, lalu kembali melanjutkan pidatonya. Mungkin kalian menganggap saya Ignatius Boni sebagai pewaris tahta Pak Bambang Wijayakusuma. Kalian semua salah. Saya hanya salah satu anak buah beliau yang terhormat. Suasana terasa menegangkan. Semua seisi ruangan sedang menunggu. Siapa orang besar yang dinanti-nanti kehadirannya? Sekarang saya perkenalkan pewaris utama almarhum Bapak Bambang Wijayakusuma, putra satu-satunya beliau, pembisnis handal yang sempat menghilang, Dias Nizam Wijayakusuma. Lampu sorot beralih cepat ke arah tempat kami berdiri. Pria-pria berbadan tinggi besar yang tadinya berbaris di bawah sisi panggung berlarian ke arah kami. Aku bingung, ada apa ini? Begitupun semua keluargaku. Sekarang seluruh mata yang ada di dalam gedung aula itu kini menatap ke arah kami. Satu dari beberapa orang berbadan besar itu lantas mendekati kami, menunduk sebentar sembari berucap, "Silahkan Tuan Dias Nizam Wijayakusuma untuk naik ke atas panggung," ucapnya dengan penuh kehormatan kepada suamiku Mas Nizam. Mas, ini ada apa ya Mas?" Tanyaku sedikit gemetar. Dari ekor mataku, kulihat wajah bapak dan saudara-saudaraku yang lain seperti terpana. Mata dan mulut mereka terbuka lebar. Mas Nizam menoleh dan tersenyum padaku, lantas mencium kening dan kedua mataku, juga kembali mencium pipi kedua anak kami. "Inilah masa lalu Mas, Dek," ucapnya dengan lembut. Jadi Mas Nizam ini sebenarnya?" "Iya, Dek. Nama lengkap Mas memang Dias Nizam Wijayakusuma. Bambang Wijayakusuma itu adalah ayahku, Dek," ujar lembut suamiku, lantas menggenggam tanganku dengan erat. "Silahkan Tuan Nizam untuk segera naik ke atas panggung," pinta pria tinggi besar itu lagi, sembari sedikit membungkukkan badannya. Lampu sorot besar terus terarah kepadaku, Mas Nizam, Dava dan Nasita, di saat lampu seluruh ruangan aula ini masih dimatikan. "Mas, aku takut Mas," ucapku masih gemetar. Tidak pernah menyangka akan terjadi seperti ini. Mas Nizam mendekatkan wajahnya ke telingaku. Adek tidak perlu merasa takut lagi. Sekarang mereka yang sedang dalam ketakutan. Persiapkan diri adek untuk siap bersikap tega," bisiknya mengingatkan. Mas Nizam lantas menggenggam tanganku dengan lembut, mengajak menuju ke atas panggung bersama kedua anak kami. Dengan kiri dan kanan kami penuh dengan pria-pria gagah berseragam safari hitam, bodyguard Mas Nizam. Sudut mataku melihat emak yang sedang menangis, sembari terus menatapku dengan penuh keharuan. Saudara-saudaraku berusaha untuk tersenyum semanis mungkin, sementara bapak masih diam termangu. Suara tepuk tangan penyambutan mulai terdengar gegap gembita di dalam ruangan aula itu. Semua hadirin masih berdiri, hanya bapak yang terlihat terduduk terkulai lemas. Semua menyambut kedatangan pewaris kerajaan bisnis Pak Bambang Wijayakusuma, yaitu Dias Nizam Wijayakusuma, suamiku tercinta, yang tadinya selalu dihina dan dianggap sebagai pencundang. Semua mata menatap dengan penuh keheranan. Tidak ada yang menyangka jika pria berpakaian lusuh dengan sandal jepit sebagai alasnya adalah pewaris kerajaan bisnis nomor 5 terbesar di negeri ini. Air mataku mengalir tiada henti. Suami penyabar yang selalu diam saat dihina dan direndahkan, kini mampu menyimpan identitas dirinya yang sebenarnya dengan sangat rapi dan tidak diketahui oleh siapapun. Mas Nizam laki-lakiku, Mas Nizam suamiku, tempat segala cinta dan kesetiaanku berlabuh. Menggenggam tanganku menaiki panggung dengan penuh karisma. Pakaian lusuhnya seolah lenyap tiada terlihat, terhalang oleh pesonanya. Setiap orang yang kami lewati menundukkan kepalanya. Bodyguard berbadan tinggi besar menatap tajam dengan penuh kewaspadaan.
Suara tepuk tangan masih terus terdengar membahana, diselingi oleh teriakan-teriakan penuh kekaguman, berharap nanti semua bisnis usaha yang berada di bawah kuasanya akan lebih berkembang maju dan pesat. Aku sudah berdiri di atas panggung megah ini. Tubuhku terasa gemetar, grogi dan takut. Apakah aku pantas mendampingi seorang konglomerat pewaris grup raksasa ini? Apakah aku, wanita kampung ini, akan membuat suamiku malu nantinya? Aku benar-benar takut. Mas Nizam sepertinya memahami kerisauanku. Digenggamnya lagi jemari tanganku dengan lebih erat, lantas mulai maju mendekati mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi ruangan membalas salamnya, tanpa terkecuali, termasuk dari mulut bapak dan saudara-saudaraku. Hadirin yang saya hormati, keluarga besar, rekan-rekan, serta semua yang hadir pada malam ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan ini. Malam ini adalah momen yang sangat berarti bagi saya, bukan hanya sebagai pewaris kerajaan bisnis Bambang Wijaya Kusuma, tetapi sebagai seorang yang belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya tahu, banyak dari kalian mungkin terkejut. Selama ini, saya sengaja tampil sebagai orang biasa, sederhana, bahkan sering terlihat jauh dari apa yang kalian bayangkan sebagai pewaris sebuah kerajaan bisnis. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Almarhum ayah saya, Bambang Wijaya Kusuma, adalah sosok yang tegas namun bijaksana. Beliau mengajarkan saya bahwa untuk menjadi pemimpin yang sejati, saya harus memahami arti kerja keras, hidup mandiri, dan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa. Ayah saya ingin saya menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan, agar saya tidak hanya memahami arti kekayaan, tetapi juga arti perjuangan. Karena itulah, beliau meminta saya untuk meninggalkan segala kemewahan yang dulu saya nikmati, dan menjalani hidup seperti kebanyakan orang pada umumnya. Namun perjalanan ini tidaklah mudah. Saya akui, masa lalu saya tidak sepenuhnya bersih. Ada masa ketika saya terjebak dalam dunia hitam, gaya hidup yang terlalu bebas, dan kesalahan yang saya buat karena semua keinginan saya dituruti. Saya pernah menyia-nyiakan kepercayaan ayah saya, bahkan hampir menghancurkan diri saya sendiri. Tetapi ayah saya tidak pernah menyerah pada saya. Tapi sebaliknya, beliau memberikan tantangan yang sangat berat, hidup dengan apa adanya, tanpa bantuan apapun dari keluarga saya. Saya harus belajar untuk berdiri di atas kaki saya sendiri. Itu adalah momen ketika saya kehilangan segalanya, merasa jatuh, dan benar-benar hidup sebagai orang biasa. Perjalanan itu mengajarkan saya tentang arti kerja keras, pengorbanan, dan keikhlasan. Ketika ayah saya meninggal dunia, saya menerima tanggung jawab besar ini, kerajaan bisnis yang beliau bangun dengan keringat dan darahnya. Tetapi saya menerima semua ini dengan penuh keikhlasan, karena saya tahu semua yang saya lalui telah mempersiapkan saya untuk menjadi pemimpin yang lebih bijak. Hadirin yang saya hormati, saya berdiri di sini bukan untuk mengeklaim bahwa saya sempurna atau tanpa celah. Saya adalah manusia yang pernah salah, tetapi berusaha untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Saya percaya bahwa perjalanan hidup ini dengan segala tantangannya adalah cara Allah untuk membimbing saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya berjanji, dengan segala yang diwariskan kepada saya akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Saya ingin kerajaan bisnis ini tidak hanya menjadi simbol kemewahan, tetapi juga menjadi sarana untuk membantu sesama, menciptakan peluang, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya, terutama kepada istri saya, yang selalu berada di sisi saya, memberikan cinta dan kesetiaan yang tulus. Kepada keluarga dan rekan-rekan, terima kasih atas kepercayaan dan doa kalian. Mari kita bersama-sama melangkah ke masa depan yang lebih baik, dengan kerja keras, keikhlasan,
dan doa. Saya yakin kita bisa mencapai lebih banyak hal yang bermanfaat untuk semua. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan pendamping hidup saya, seorang wanita yang telah membuktikan arti ketulusan cinta yang sebenarnya. Dia adalah sosok yang menerima saya apa adanya. Bahkan ketika saya hanya seorang pria biasa tanpa nama besar, tanpa kekayaan, dan tanpa kehormatan di mata banyak orang. Ketika hidup saya penuh dengan hinaan, dia tetap berdiri di samping saya, menjaga harga diri saya sebagai seorang suami. Dia adalah wanita yang rela hidup dalam kesederhanaan, menghadapi segala kesulitan tanpa sekalipun mengeluh. Kekuatan dan kasih sayangnya menjadi cahaya yang membimbing saya keluar dari kegelapan. Dengan cintanya, saya belajar arti sejati dari kesetiaan, pengorbanan, dan keteguhan hati. Pendamping saya ini tidak pernah memandang saya dari apa yang saya miliki, melainkan dari siapa saya sebagai pribadi. Dan hari ini, di hadapan kalian semua, saya ingin memperkenalkan wanita hebat ini, pendamping hidup saya yang luar biasa, Naila Safitri. Istri saya adalah anugerah terindah dalam hidup saya. Seseorang yang membuat saya berdiri tegak hari ini. Untuknya, saya berjanji akan menjaga dan mencintainya dengan sepenuh hati, seperti dia mencintai saya dengan tulus sejak awal perjalanan kami. Mas Nisa memandangku dengan penuh kebanggaan, menguatkan genggaman tangannya sebelum melanjutkan. Kepada kalian semua, saya ingin menyampaikan pesan penting. Jangan pernah meremehkan kekuatan cinta yang tulus, karena cinta sejati tidak hanya mampu menerima kekurangan, tetapi juga mampu mengubah kekurangan itu menjadi kekuatan. Saya percaya, dengan cinta yang tulus, kita semua mampu mencapai hal-hal luar biasa. Mari kita jadikan cinta sebagai dasar dalam setiap langkah, baik untuk keluarga, teman, maupun masyarakat luas. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Aku menangis terisak di atas panggung besar ini, disaksikan oleh ribuan pasang mata seisi aula besar ini. Aku menangis karena terharu. Begitu mulianya aku di pandangan mata suamiku. Aku hanya wanita desa yang tidak punya kemampuan apalagi sekolah kepribadian. Yang aku punya hanyalah satu, ketulusan cinta. Mas Nisa mempersilahkan aku untuk maju ke depan mikrofon. Terlihat jelas dari tempatku berdiri. Hanya emak yang berani menatapku dengan wajah yang berlinang air mata. Bapak dan saudara-saudaraku yang lainnya, semuanya menunduk malu, mencuri pandangan secara diam-diam. Bicara, Dek, bisik lembut Mas Nizam. Aku sudah tidak lagi gemetaran. Cinta Mas Nisa membuatku menjadi lebih percaya diri, dan aku harus menjaga kewibawaannya sekarang. Nama saya Naila Safitri, seorang wanita desa biasa. Pendidikannya pun hanya sampai sekolah menengah pertama. Saya mencintai suami saya karena ketulusan, dan bukan karena dia siapa. Saya ikut menjalani segala hinaan dan cacian, karena saya percaya suami saya ini adalah jodoh saya selamanya. Tidak hanya di dunia, dia juga yang saya pinta dalam setiap doa, agar hanya dia yang akan menjadi pendamping saya di akhirat nanti. Tidak ada satupun manusia yang akan mampu memisahkan kami berdua. Aku menarik nafas sesaat. Ruangan seluas dan sepenuh ini terasa hening. Mataku menatap tajam wajah-wajah yang selama ini sudah menghina dan merendahkan kami berdua, yang sekarang hanya terdiam tertunduk tanpa bersuara. Saya, Naila Safitri, akan menjaga harkat dan martabat suami saya tercinta, baik di saat miskin ataupun di masa jayanya. Aku pun segera mundur dari mikrofon, kembali mendekati suamiku dan anak-anak, kemudian memeluk mereka dengan penuh keharuan dan kebahagiaan. Tidak ada lagi suara cemoohan, tidak ada lagi suara celaan, yang terdengar hanyalah suara pujian dan tepuk tangan yang bergemuruh, sambung menyambung tiada henti. Jangan malu punya istri perempuan kampung seperti adik ya Mas, bisikku dengan pelan. Mas Nisa menatapku diam. Binar cinta terpancar di sana, terucap pelan dengan penuh kesungguhan.
Mas rela kehilangan segalanya, asal Mas jangan kehilangan adik. Senyum dan tatapan matanya penuh dengan kelembutan. Pria tertampan di muka bumi ini, juga anak-anak kita. Kalian bertiga adalah harta Mas yang paling berharga. Ucapnya lagi, melanjutkan dengan tatapan mata yang meyakinkan. Anak-anakku, kedua permata hati hanya memandang sekeliling dengan penuh keheranan. Menyaksikan jika semua pasang mata menatap ke satu arah yang sama. Orang yang paling mereka rindukan dan nantikan kehadirannya. Ayah mereka yang berpenampilan sederhana. Awalnya direndahkan dan dihina karena apa yang dilihat dan dikenakan. Tetapi sekarang, semua mata memandang dengan penuh penghormatan dan kekaguman. Mas Nizam kembali maju ke depan mikrofon. Tatapannya mengelilingi seluruh isi gedung aula. Semuanya terdiam, terasa hening, menantikan isi pidatonya. Lalu suamiku memulai bicara. Sedari kecil, kehidupan saya sudah berkelimang harta. Apapun yang saya inginkan pasti dipenuhi. Tetapi ada satu hal yang harus dikorbankan, hilangnya kebersamaan. Mas Nizam suamiku tercinta, bos besar pemilik Bumi Energy Corporation, terdiam sejenak. Dulu hidup saya penuh dengan intrik, persaingan bisnis, pengkhianatan, fitnah, permainan kotor. Makanya terpikir untuk menepi, menghilang dari semua dunia bisnis karena faktor kekecewaan, perlakuan tidak menyenangkan, penghinaan, dimanfaatkan. Itu yang saya alami setelah saya menghilang dari dunia bisnis, dan saya kuat bertahan menghadapinya. Gedung aula ini masih terasa hening, tetapi saat saya melihat wanita yang saya cintai menangis karena menyaksikan saya direndahkan, dihina, bahkan dipaksa untuk berpisah dengannya dan anak-anak saya. Di situ saya berpikir, jika keluarga kecil saya tidak bisa diperlakukan seperti ini terus, saya merasa telah mengorbankan orang-orang yang saya cintai untuk menghindari ketakutan saya jika kembali seperti dulu. Tetapi dengan kehadiran istri saya yang selalu mendukung dan menguatkan saya harus melawan ketakutan itu. Karena saya tidak sendirian. Keluarga kecil saya adalah harta yang paling berharga. Terdiam Mas Nizam. Matanya menatap tajam ke arah keluarga besarku. Bagi siapapun yang pernah melakukannya terhadap kami, kalian adalah musuh saya sekarang. Bersiap-siaplah, Dias Nizam Wijayakusuma sudah siap untuk mulai berperang. Aku tertegun, udara seperti berhenti, semuanya terasa hening. Mas Nizam sudah menebarkan ancaman. Keluargaku dan bapak terlihat hanya menunduk terdiam. Mungkin juga mereka sudah menyadari bahwa Mas Nizam sedang membicarakan mereka. Tuhan sudah membalikan posisi kami sekarang. Aku yakin hati Mas Nizam sama denganku, tidak menaruh dendam, namun mereka semua harus mendapatkan pelajaran dan balasan agar tidak mudah meremehkan dan merendahkan orang lain. Siapapun itu orangnya, karena Tuhan bisa merubah nasib seseorang kapanpun Dia mau. Terima kasih juga saya ucapkan untuk para pekerja yang sudah bekerja keras selama ini. Insya Allah, kesejahteraan pekerja akan saya utamakan, etos kerja akan ditingkatkan, dan segala bentuk kecurangan, penyuapan, atau penyogokan akan saya perintahkan kepada pihak manajemen untuk dibersihkan. Jika mereka tidak mampu, mereka yang akan saya bersihkan, ancam Mas Nizam dengan tegas. Siapapun oknum yang terlibat akan kami perkarakan. Perusahaan saya yang ada di dalam naungan Bumi Energy Group bukan sarang kejahatan dan ketidakjujuran. Yang bekerja baik, jujur dan berprestasi akan mendapatkan penghargaan berupa kenaikan pendapatan dan jabatan. Mas Nizam ternyata memang pembisnis yang handal. Buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Setiap tahun akan ada 30 paket umroh gratis dari perusahaan bagi karyawan berprestasi. Dan ini berlaku bagi seluruh perusahaan di bawah naungan Bumi Energy Group. Ucapnya dengan tegas. Terdengar tepuk tangan yang bergemuruh dari seisi gedung aula. Puji-pujian, dukungan dari pekerja-pekerja yang mendukung perbaikan dan perubahan sistem perusahaan. Lampu yang menyorot terang menggambarkan wajah pucat Bang Latif, juga suami Nuri dan Imah.
Bukankah mereka sendiri yang sudah bercerita tentang bangganya berbuat curang yang sudah mereka lakukan? Mas Nizam pun ikut mendengar saat itu. Hanya suamiku masih terhina dan diremehkan. Sekarang mereka yang akan terkena jantungan. Apakah ikatan tali persaudaraan antara mereka dan aku setelah aku istri dari bos besar mereka mampu untuk menyelamatkannya? Suamiku adalah ahli dalam bidang bisnis, dan aku tidak akan berani mencampurinya tanpa dimintai pendapat. Tetapi memang ketegasan harus diperlukan dalam usaha. Jika selalu saja alasan tidak enak, lantas membiarkan saja keburukan terus berjalan, maka tunggu saja saatnya kebangkrutan. Itu yang dibilang pengamat ekonomi kemarin saat berita petang di televisi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan dari kami. Pesan terakhir dari saya, bekerjalah dengan sepenuh hati dan kesungguhan. Sayangi keluarga Anda di rumah, karena mereka adalah sumber kekuatan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Jeda sesaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terakhir Mas Nizam sebelum berpamit diri. Lantas kembali memelukku dan anak-anakku. Seluruh undangan berdiri sembari bertepuk tangan sebagai tanda penghormatan. Seorang bos besar dengan pakaian yang mungkin paling buruk dan tidak ada harganya, jika dibandingkan dengan undangan yang datang mendapatkan penghargaan yang tinggi dari seisi gedung aula. Ada maksud tersirat dari suamiku. Jangan menilai sesuatu hanya dari kulit luarnya. Mungkin juga cara dia memberi ilmu kepada bapak, saudara-saudaraku, juga para pekerjanya, bahwa pandangan mata bisa saja menipu. Seseorang yang berpakaian bagus, bermobil mewah, jabatan tinggi, berpendidikan, nyatanya cuma merampok uang negara. Dan itu nyata di negeri tercinta ini. Semua orang masih berdiri saat kami hendak turun dari panggung dan keluar dari gedung aula lewat pintu samping. Pria-pria berbadan tegap berseragam dengan sigap mengawal. Sedikit agak ke lorong gedung, aku menarik tangan Mas Nizam agar berhenti sebentar. Mas, aku minta izin untuk menemui emak sebentar ya. Pintaku dengan pelan. Suamiku tersenyum sembari menuntun Dava. Ajak emak pulang bersama kita, ucapnya. Semoga emak mau ya mas, harapku, sembari berbalik langkah menuju emak. Sementara Nasita si bungsu sudah ada di dalam gendongan wanita berwajah baik berpakaian mirip perawat. Sepertinya Mas Nizam sudah mempersiapkan semuanya. 3 orang pengawal Mas Nizam nampak diperintahkan untuk mengikuti langkahku. Sebagian yang lain mengikuti suamiku menuju tempat parkir kendaraan. Semua orang seakan-akan sudah mengenalku dengan sangat dekat. Mereka berlaku seolah-olah aku adalah sahabat mereka. Kehadiran pengawal pribadi Mas Nizam cukup membantu mempercepat langkah ke arah emak. Mbak, Mbak. Nuri dan Imah memanggilku seakrab mungkin. Tidak kuhiraukan mereka yang mencoba mendekati tetapi terhalang para bodyguard. Emak wanita baik yang selalu mengalah ini menatapku dengan mata yang berair. Sementara bapak hanya tertunduk sedikit membuang muka. Aku tidak bicara apapun, langsung menarik tangannya dengan pelan agar mau mengikutiku. Dan beliau pun menurut. Naila, maafkan abang. Jangan putus kontak abang ya di perusahaan ini, ucap Bang Latif, mencoba mendekati tetapi tertahan oleh salah satu orang yang menjagaku. Mbak, Imah dan Nuri minta maaf mbak. Masih sempat aku mendengar suara mereka. Ku teruskan langkahku sembari menuntun emak keluar dari ruangan. Terlihat pria-pria berdasi berpakaian rapi serta wanita-wanita berpakaian bagus sedikit menunduk sembari tersenyum, memberikan penghormatan kepadaku. Seorang wanita kampung tamatan sekolah menengah pertama. Mobil Mas Nizam sudah menunggu kami. Kendaraan mewah yang hanya pernah kulihat di televisi. Mas Nizam langsung ingin mencium tangan emak. Saat emak sudah masuk ke dalam mobil, agak canggung, cepat-cepat emak menarik tangannya hingga tidak sampai menyentuh bibir Mas Nizam. Sepertinya setelah mengetahui siapa menantunya yang sebenarnya, emak merasa tidak enak hati melihat pangkat dan kedudukan suamiku. Mas Nizam menyadari itu, lantas berucap pelan, Mak,
Nizam itu tetap menantu emak, anak emak juga. Tidak ada yang berubah, Mak, ucap suamiku, mencoba memberikan pengertian. Tetapi emak hanya perempuan kampung yang bodoh dan tidak berpendidikan. Tidak pantas tangannya dicium kamu, keluh emak dengan pelan. Mas Nizam kembali tersenyum. Tetapi itu tidak merubah apapun, Mak. Nizam tetap anak emak. Lalu mengambil tangan emak kembali dan menciumnya sekali lagi. Kali ini emak membiarkan, walau masih terlihat canggung. Mobil Mas Nizam dengan menggunakan supir pribadi mulai meninggalkan lokasi pabrik. Semuanya ada 3 mobil, dengan 2 mobil pengawal berjalan beriringan menuju desa tempat kami tinggal. Sepanjang jalan menuju pintu keluar, banyak karyawan-karyawan pabrik yang memang sengaja menunggu mobil yang ditumpangi oleh suamiku lewat. Mereka mengeluh-ngeluhkan suamiku dengan penuh kegembiraan dan keceriaan. Sepertinya mereka senang dengan kebijakan yang diambil Mas Nizam. Sebagian karyawan malah ada yang berani mendekat, hanya ingin bersalaman dengan Mas Nizam. Karena tetanggaku sendiri bercerita, jika Pak Bambang Wijayakusuma sendiri hampir tidak pernah datang mengunjungi pabrik miliknya. Mungkin karena tidak sempat dan faktor kesibukan. Makanya kedatangan bos besar di pabrik ini adalah seperti peristiwa langka, dan mereka tidak akan melewatkan hal itu. Sebenarnya, lokasi perkampungan kami ada di belakang pabrik tersebut, hanya memang dibatasi oleh kebun-kebun teh seluas ratusan hektar. Jadi terbilang jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Mobil yang kami kendarai sudah sampai di sisi jalan yang biasa kami turun. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju rumah kami. Akan tetapi mobil terus saja berjalan sampai melewati juga depan rumah emak. Mas, bilang ke sopir, rumah kita sudah terlewat, tanya aku kepada Mas Nizam. Suamiku hanya tersenyum, sedikit tertawa geli. Maaf, Mas lupa bilang, Dek, jika sekarang kita pindah ke tempat yang baru, jawab suamiku. Sementara kedua anakku terus bercakap-cakap dengan neneknya. Tempat baru, Mas? Mas Nizam tersenyum saja, tidak menjawab pertanyaanku. Aku tertegun sesaat. Setelah perkampungan terlewat, mobil terus saja berjalan dengan sedikit menanjak. Dan setahuku sudah tidak ada lagi bangunan rumah sesudah melewati perkampungan kami. Tidak, sekarang ada satu, dan mungkin akan menjadi ikon desa kami. Rumah mewah di atas bukit. Mas, tanyaku pelan, sembari tetap merangkul sebelah tangannya. Iya, Dek, rumah mewah di atas bukit itu rumah Mas. Suamiku kembali tersenyum, sembari mengelus-ngelus lembut lenganku. Itu rumah kita, Dek. Rumah Mas, Adik, Dava dan juga Nasita, jawabnya. Terus, rumah kita yang di kampung bagaimana, Mas? Nanti saja kita pikirkan lagi, Dek. Sudah hampir sampai kita sekarang di rumah ketulusan cinta, jelas Mas Nizam. Ketulusan cinta? Tanyaku, meminta penjelasan. Iya, Dek. Rumah baru kita ini Mas namakan rumah ketulusan cinta, karena cinta adik yang selalu utuh dan setia, walaupun hidup Mas susah, ucap Mas Nizam. Karena denyut nadi Mas adalah detak jantung adik, balas ucapku, sembari memeluk tubuhnya erat. Tidak dihiraukan emak yang duduk di belakang kami, dan aku mencium lembut pipi suamiku, pria tertampan di muka bumi ini, pemilik segala cinta dan kesetiaan kutambatkan, hingga aku atau suamiku yang mendahului pulang ke alam keabadian. Aku, Mas Nizam, emak, dan kedua anakku kini hidup dengan bahagia, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh penderitaan. Rumah kami yang sederhana namun penuh dengan cinta, kini menjadi tempat yang penuh kebahagiaan. Setiap hari terasa seperti anugerah, dan kami menghadapinya dengan penuh rasa syukur. Mas Nizam dengan segala keteguhannya telah mengubah hidup kami. Dia adalah suami yang selalu mendukung, penuh dengan perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga. Aku tak pernah menyangka aku akan hidup seperti ini. Dari seorang gadis yang dulu selalu merasa tidak berdaya, kini aku bisa berdiri tegak, melihat betapa banyak hal yang sudah kami capai bersama.
Emak yang dulu selalu merasa tak cukup, kini tersenyum bahagia. Dia tidak lagi mengkhawatirkan kami, karena kami sudah memiliki kehidupan yang layak dan penuh dengan rasa syukur. Aku tahu betapa berat masa lalunya, tetapi kini, di usia senjanya, dia bisa menikmati hidup tanpa beban. Dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kami berikan kepadanya. Meskipun kebahagiaan kami terasa sempurna, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa bapak dan keluarga kami yang dulu pernah memandang rendah kehidupan kami, kini hidup dalam kesulitan. Aku tahu betul bagaimana mereka dulu meremehkan perjuangan kami, merasa lebih tinggi dan lebih berkuasa. Tetapi kini, mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, hidup dalam bayang-bayang kemiskinan dan penyesalan yang mereka ciptakan sendiri. Aku tahu mereka melihat kami sekarang, dan aku tidak bisa menyembunyikan perasaan yang muncul. Ada campuran antara kasihan dan rasa sakit, tapi aku juga merasa lega. Mereka kini merasakan apa yang dulu kami rasakan, ketidakberdayaan dan rasa terpinggirkan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka kehilangan banyak hal, termasuk kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka sendiri. Aku tidak pernah ingin mereka menderita. Aku ingin mereka tahu bahwa meskipun kami menjalani kehidupan yang jauh dari mereka, kami tetap mengingat mereka. Namun mereka tak pernah mau melihat kami dengan cara yang sama. Mereka membiarkan kesombongan dan kemewahan menggantikan rasa hormat dan kasih sayang. Kini mereka hanya bisa melihat kami dari jauh, melihat bagaimana hidup kami berkembang, sementara mereka terjebak dalam keadaan yang mereka sendiri pilih. Aku dan keluarga kecilku terus berjalan maju. Kami tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi pada mereka. Kami bahagia, kami kuat, dan kami terus bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Semua yang kami capai bukan hanya karena usaha kami, tetapi karena juga kami tidak pernah menyerah pada kehidupan, bahkan ketika dunia nampak menekan kami. Kini aku tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari ketulusan hati dan usaha yang tak pernah lelah. Kami, keluarga kecilku, yang penuh dengan cinta, akan terus melangkah maju, dan aku yakin masa depan kami akan lebih cerah. Kami telah melewati begitu banyak cobaan, dan kami akan terus berjuang untuk setiap hari yang penuh berkah. Aku, Naila, bersama Mas Nizam, emak dan kedua anakku, hidup bahagia dengan cinta dan harapan yang tak pernah pudar. Sementara bapak dan keluargaku yang dulu menilai kami sebelah mata, kini hanya bisa hidup dalam bayang-bayang penyesalan mereka sendiri.